sebelum lulus itu waktu itu kerja di Diffusi dulu. Itu dari tahun keempat ya, dari semester 8 itu kerja prakteknya sebelumnya di situ, terus semester 8 diajak mau sambil magang nggak, ya udah magang di situ sampai lulus diterusin. Jadi lulus tahun 2010 sampai tahun 2016 masih kerja di situ sambil ngambil S2 2016 mulainya. Jadi waktu 2016 itu gak setengah-setengah, setengah kuliah, setengah kerja di Diffusi. Sampai lulus S2 2018 itu baru keluar dari Diffusi terus jadi dosen. Kenapa dulu saya kerja di Diffusi dari awal sih idealis gitu. Jadi saya nggak mau kerja di perusahaan asing. Saya maunya kerja di perusahaan lokal, ngembangin produk lokal, membuktikan bahwa kita juga bisa loh buat. Dan waktu itu bisa dibilang cita-citanya berhasil terpenuhi gitu selama di Diffusi. Karena waktu di sana itu saya pertama project yang saya ikutin itu bikin AutoGate untuk imigrasi. Jadi kalau sekarang kan udah umum tuh ya di Soekarno-Hatta misalnya kalau kita mau ke luar negeri, kita tinggal scan paspor sama biometrik pakai mesin, nggak pakai ketemu petugas imigrasi lagi kan. Itu sekarang udah biasa gitu. Nah kalau zaman dulu tahun 2010 itu waktu saya lulus itu masih belum umum, itu masih layanan premium di Soekarno-Hatta. Waktu itu kebetulan sistemnya dari sini, dari Belanda. Saya sekarang lagi S3 di Belanda. Kebetulan sistemnya itu dari Belanda tuh yang di sana. Nah, jadi kerjasama Angkasa Pura waktu itu ya sama Belanda Schiphol. Ya, pada waktu itu mereka bilang kontrak kita dengan Schiphol akan berakhir pada satu titik. Nah, berarti kita nggak bisa pakai sistem mereka lagi. Nah, gimana nih? Kita mau layanan premium untuk imigrasi, untuk orang bisa lewat mesin tanpa harus ketemu petugas imigrasi itu kami pingin tetap ada gitu. Nah, mereka datang ke Diffusi untuk ya inilah bisa nggak membuat sistem yang sama gitu. Mereka menyanggupi terus saya join di project itu dan ya lumayan berhasil lah gitu. Meskipun sekarang alatnya udah nggak dipakai lagi karena ya sudah umum ya. Jadi udah nggak premium lagi, semua orang udah bisa lewat apa namanya yang resmi dari imigrasi pakai gerbang seperti itu. Terus habis itu saya join di project Air Traffic Control System. Jadi Diffusi itu juga dulu adalah perusahaan pertama di Indonesia yang membuat sistem kendali lalu lintas udara gitu, Air Traffic Control System yang mengkorelasikan misalnya data radar sama flight plan dipakai oleh controller gitu, traffic controller untuk membantu tugasnya gitu dalam mengatur siapa sih pesawat yang boleh landing duluan, siapa yang kalau misalnya ada potensi konflik, siapa yang harus diarahkan ke tempat lain dan seterusnya. Itu proyeknya udah dari tahun 2004 dipakai di Bandara Polonia ya, waktu itu di Medan. Kemudian tahun 2012 itu ada proyek lagi untuk mengembangkan versi berikutnya untuk dipakai di Pontianak di Bandara Supadio. Nah, waktu itu saya bisa dibilang saya waktu itu technical lead-nya lah gitu. Saya bosnya para programmernya waktu itu. Dan di situ juga sangat membanggakan juga menurut saya gitu, di mana kita bisa mengembangkan sistem yang kritikal banget, berpengaruh pada keselamatan dan kelancaran lalu lintas udara, dan itu semuanya juga made in Indonesia gitu kita yang bikin. Nah, cuman terus habis itu dari setelah dua produk itu ya bisa dibilang cita-cita sudah terpenuhi. Kemudian apa ya inspirasi bukan inspirasi ya tapi dari situ saya berpikir kalau saya shifting ke dunia pendidikan gitu mungkin bisa lebih banyak lagi memicu anak-anak berikutnya gitu untuk memiliki idealisme yang serupa dalam arti tidak mau bergantung pada produk asing, mau membuat sendiri. Kalau pertanyaan selanjutnya ini sih Pak, ketika sekarang sudah merasakan di dunia akademisi, terus sebelumnya juga pernah di dunia praktisi, dan di S3 juga masih ada interaksi dengan industri gitu mungkin ya Pak? Masih, ya. Kalau menurut Pak Satrio, ini mungkin pertanyaan klise sih Mas, sering ditanyain, seberapa penting pendidikan terhadap seorang yang bekerja di dunia itu? Kan ada juga yang enggak, background pendidikannya di informatika kan bisa ngoding juga gitu, mungkin Ya. pendapat Pak Satrio. Ya. Kalau menurut saya buat seorang software engineer atau praktisi di bidang software itu ada banyak hal penting yang perlu kita ketahui seperti etika dalam arti bahwa kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita ciptakan, atas kode yang kita buat gitu. Bertanggung jawab itu dari banyak hal ya, mulai dari misalnya
kalau kita menggunakan atau mengextend kode open source punya orang lain, ya kita harus patuh sama lisensi open source-nya gitu misalnya. Kalau dia bilang ini lisensinya GPL misalnya, artinya kode kita harus jadi GPL juga, kita juga harus open itu. Itu salah satu bentuk bertanggung jawab atas etika profesi. Tapi juga bukan hanya itu saja, kayak misalnya saya pernah dengar ada aplikasi finansial ya, yang terus tidak menerapkan di kodenya, tidak menerapkan dengan benar ilmu akuntansinya gitu loh. Jadi gimana supaya bookkeeping itu harus balance dan selanjutnya gitu dan seterusnya, sehingga ada kejadian programmernya langsung mengganti saldo di database production gitu misalnya. Itu nggak sesuai sih sama etika profesi gitu. Nah, jadi kalau buat saya sebenarnya tidak terlalu penting ilmunya didapat dari mana, apakah dari kuliah atau belajar sendiri. Tapi yang penting harus memiliki etika itu. Menurut Pak Satrio, kesempatan belajar atau menempuh pendidikan kuliah, kemudian pendidikan lanjutan itu udah merata atau mungkin masih dalam area-area atau kota-kota tertentu saja? Itu kayaknya secara umum memang masih menjadi sesuatu yang belum merata. Ya, tapi mungkin setidaknya tidak seburuk sekian puluh tahun yang lalu lah ya. Seharusnya dengan internet sekarang ini semua orang bisa mendapatkan informasi ya. Mungkin yang jadi persoalan berarti berikutnya adalah edukasi menggunakan internet dengan bijak itu mungkin masih sesuatu yang penting ya. Karena sebenarnya ya kita bisa pakai internet untuk hal-hal nggak jelas, tapi kita juga bisa pakai internet untuk mencari informasi yang seperti itu, atau bahkan sampai untuk belajar sendiri gitu di internet tanpa harus enroll ke suatu program studi tertentu. Itu juga memungkinkan sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin dulu waktu di difusi atau sekarang mungkin sering ya Pak berinteraksi dengan generasi yang muda. Ya, Kita nyebutnya Gen Z ya, Gen Z. ya. Menurut Pak Satrio, apa yang unik? Yang unik itu saya beberapa kali baik karena kita kalau S3 di Belanda ini juga punya tugas mengajar juga ya. Jadi saya udah merasakan ngajarin anak Indonesia dan ngajarin anak Belanda gitu. Jadi ada kemiripannya ini bagian gak penting sih sebenarnya. Saya beberapa kali bikin bercandaan yang menggunakan hal-hal dari film The Matrix gitu, mereka nggak ngerti. Saya bingung jadinya. Ya mungkin saya harus nonton film-film yang lebih baru supaya bisa Oh, matching iya bercandaannya ya. dengan mereka. Dan memang menjadi bagian dari kehidupan terutama seorang pengajar gitu, ini untuk harus bisa mencari celah-celah gimana ya untuk bisa masuk ke yang mereka pahami gitu. Kemudian ada sih satu mahasiswa di sini waktu di Belanda kemarin yang saya ajar, terus waktu ada tugas gitu, dia tanya ke saya, ini waktu di kuliah diajarinnya cuman A, B, C, kenapa sekarang tugasnya begini gitu. Terus saya kasih jawaban yang membuat dia puas sih, katanya. Saya bilang, ya kalau kamu sehari udah bisa push up 10 kali, ya 10 kali itu bukan tantangan lagi. Berikutnya kamu harus bisa 20 kali gitu dalam sehari gitu. Oh ya benar juga sih kata dia gitu. Jadi ya tugas yang sulit itu ada maknanya juga. Kenapa? Ya karena kamu juga harus ada bagian yang harus kamu bisa temukan sendiri gitu. Ya dengan tadi berinteraksi dengan generasi-generasi muda seperti itu, mungkin Pak Satrio punya bayangan nggak ke depan ini anak-anak muda ini bisa melampaui generasi-generasi sebelumnya atau seperti apa gitu? Harus bisa ya. Harus bisa. Apalagi sekarang teknologi sudah semakin maju, ya kita tahu sendiri zaman sekarang AI-nya kayak gimana. Kalau kita dulu waktu kuliah belajar AI-nya cuma ini aja, dalam tanda kutip cuma buat menentukan kalau cuaca hujan gini besok main tenis atau enggak gitu kan. Ya, cuman kayak gitu aja AI yang dulu kita tahu. Tapi AI zaman sekarang kan udah nggak karu-karuan gitu perkembangannya. Jadi itu balik lagi ke yang sama kayak tadi, persoalan menggunakan internet dengan bijak itu. Jadi menggunakan teknologi dengan bijak juga. Dengan adanya hal-hal baru ini sebenarnya potensi kita untuk terus bisa semakin maju lagi itu besar sekali. Cuman balik lagi gimana kita harus
menggunakannya dengan bijak. Hal yang buruk seperti ada PR, ya suruh aja dia yang ngerjain gitu. Tapi dia juga bisa kita pakai sebagai untuk membantu kita gitu. Bahwa oke, ada PR, susah sekali saya nggak bisa ngerjain sendiri. Kita bisa memanfaatkan si AI ini untuk terus membantu kita memahami konsep-konsep yang belum kita pahami gitu. Memberi contoh yang lebih mudah dipahami, atau kalau kita coba dulu buat solusinya sendiri terus kita kasih ke dia, kita bisa minta masukan dari dia yang salah di sebelah mana yang bisa jadi lebih baik. Jadi dan dengan itu kalau kita bisa memanfaatkannya dengan bijak, makin banyak lah problem yang bisa kita temukan solusinya gitu sebagai bangsa juga. Itu saya sangat berharap sih, terutama di bagian kebijakan gitu ya. Kalau menurut saya governance itu adalah salah satu hal yang bisa sangat dibantu dengan AI. Kenapa? Karena terutama di Indonesia ya, penduduk banyak artinya data banyak. Data banyak, siapa lagi yang bisa mengolah data banyak selain AI? Pakai manusia nggak mungkin, gitu. Jadi sebenarnya itu potensi banget untuk generasi penerus kita menerapkan AI untuk governance, untuk mencari tahu, menggali-gali policy atau kebijakan seperti apa sih yang tepat untuk dilaksanakan, untuk diterapkan untuk kepentingan orang banyak gitu. Menyambung tadi ya terkait AI, terus kemudian large language models, kemudian ini tren apa gitu ke depan? Kalau ke depannya jujur saya nggak bisa prediksi ya, karena perkembangannya cepat sekali ya. Jadi 5 tahun ke depan AI itu udah jadi seperti apa itu udah nggak bisa membayangkan. Terlalu cepat perkembangannya. Tapi yang pasti setiap bidang akan berlomba-lomba mencari apa yang bisa dibantu pakai AI ini untuk bidang saya gitu. Itu yang pasti akan sedang ini ya, sedang perlu dikejar oleh semua bidang. Pertanyaan terakhir, saat ini Pak Satrio lagi mengembangkan riset apa gitu mungkin yang bisa share ke teman-teman di sini. Siapa tahu ada yang tertarik juga, silakan. Ya, risetnya kebetulan waktu itu saya mulai S3 tahun 2021 Desember. Jadi large language modelnya belum se-capable itu, belum banyak orang yang tahu juga. Waktu itu saya juga belum terlalu tahu. Topik dari penelitian saya di S3 itu adalah, kalau bahasa Indonesia rada susah gimana ya? Bahasa Inggris aja deh. Automated approach for explanation of software system gitu. Jadi explanation ya fokusnya di sini. Konteksnya adalah salah satu contohnya ketika ada seseorang software engineer baru join sebuah perusahaan atau sebuah project, di mana kita bicara misalnya perusahaan skala besar. Kalau di sini misalnya di kota Eindhoven ini rumahnya Philips gitu, perusahaan yang mungkin kita kenalnya lampu, tapi sebenarnya yang sekarang yang masih dimiliki oleh perusahaan Philips sendiri itu sebenarnya cuma bagian medical device-nya aja, jadi alat MRI, alat apa namanya, scan. Besar kodenya itu ya 5 jutaan baris kode lah gitu untuk satu alat gitu ya. Jadi kebayangkan kalau seorang baru join timnya pasti harus mulai dari mana untuk mengerti, memahami struktur dari perangkat lunak yang sebesar itu gitu. Harus mulai dari mana? Untuk saya kerjain yang bagian mana gitu. Saya tim apanya misalnya, tim positioning gitu, positioning. Saya harus lihat bagian kode yang mana. Penelitian saya didasari pada pertamanya ada interview dulu. Gimana sih orang itu melakukan penjelasan. Jadi kalau misalnya ada seorang anggota tim senior, terus ada anggota tim yang baru masuk, selama ini biasanya ada orang yang harus menjelaskan ke anggota tim baru tersebut. Ini sistemnya seperti ini loh, arsitekturnya seperti ini, dan seterusnya. Jadi saya mau wawancara baik orang yang harus menjelaskan maupun orang yang harus dijelaskan gitu. Dan yang dijelaskan ini belum tentu newbie ya, belum tentu baru fresh graduate gitu. Bisa juga dia udah berpengalaman puluhan tahun juga, cuman karena dia baru masuk ke project itu. Kita melakukan wawancara itu untuk mencari tahu dulu sebenarnya penjelasan atau explanation itu seperti apa. Salah satu
hasilnya yang kita lihat adalah bahwa penjelasan itu harus bisa mengelola kompleksitas. Karena software yang kompleks sekali itu, kita nggak bisa masukkan 5 juta baris kode itu langsung ke dalam kepalanya si orang itu gitu. Langsung meledak nanti gitu. Jadi kita harus bisa memanage kompleksitas, kita harus bisa memilih pada satu titik waktu tertentu di level abstraksi yang mana yang tepat untuk melakukan penjelasan ini. Kemudian kita harus memilih bagian-bagian dari sistemnya, fungsionalitas yang mana yang sedang perlu kita jelaskan saat ini, dan itu hal yang berubah-ubah terus gitu. Jadi bukan berarti level abstraksinya di sini terus dan fungsionalitasnya yang ini terus gitu, nggak bisa gitu. Tergantung role dari orangnya. Kalau dia seorang programmer ya dia perlu tahu sampai detail banget. Tapi mungkin dia nggak perlu tahu subsistem lain seperti apa. Dia cukup tahu pada subsistemnya dia aja. Tapi kalau dia anggota tim yang baru join ini dia levelnya lebih arah arsitek, maka dia perlu tahu lebih lebar ya, dia perlu tahu lebih banyak tentang sistemnya, tapi mungkin nggak perlu tahu sampai detail-detail implementasi source code-nya gitu. Baris ke-30 dari file ini. Sampai sejauh ini pencapaiannya udah sampai mana Pak risetnya? Nah, tadi berakar dari si kompleksitas ini, saya kemudian mengusulkan sebuah yang saya sebut sebagai explanation window gitu ya, jendela penjelasan. Jendela ini bisa berpindah-pindah dan berubah-ubah ukuran pada 2 dimensi gitu. Di satu dimensi abstraction level yang tadi saya sebut, di dimensi yang satunya adalah fungsionalitas atau subsistem gitu ya, subfungsionalitas dari sistemnya. Jadi kalau misalnya tadi seorang arsitek itu dia window-nya ada di atas ini, jadi dia lebar, mencakup seluruh sistem, tapi dia abstraction levelnya tinggi dan nggak perlu detail-detail amat. Tapi kalau seorang programmer, mungkin dia ada di sini gitu, level abstraksinya mendekati sangat detail gitu, jadi tentang source code-nya, tapi dia hanya cukup tahu subsistem ini saja, dia nggak perlu sampai ke sini dan kemana-mana gitu. Nah, yang menarik di aspek yang klasiknya, kita punya visualisasi gitu ya, dari source code kita gali informasi, terus habis itu kita generate sebuah visualisasi. Nah, ya visualisasi misalnya kelas diagram lah gitu. Kelas diagram kalau kita libatkan seluruh sistem itu, kelas diagramnya mau serumit apa gitu, kita nggak akan bisa lihat apa-apa, kita nggak akan bisa memahami apa-apa. Tapi kalau kita bisa mainkan si window ini, ya kita cukup mengenerate kelas diagram untuk window yang ini aja gitu. Atau kayak tadi yang panjang tapi di atas gitu. Kita bisa juga membuat mengenerate sebuah visualisasi, sebuah kelas diagram untuk level itu saja. Jadi itu membatasi berapa jumlah, ya kalau kelas diagram kotak gitu ya, berapa jumlah kotak yang bisa dilihat oleh si pengguna pada satu waktu gitu. Dan itu kalau di psikologi ada dulu yang terkenal 7 plus minus 2 gitu ya, working memory. Kita dalam satu waktu tuh di kepala kita cuma bisa mampu menampung 7 plus minus 2 unit benda gitu ya. Meskipun ya ilmunya berkembang lah ya udah psikologi, cuman heuristik itu tetap nyantol lah di kita gitu. Sehingga ya kita pokoknya mau kita melihat sistem ini dari sisi manapun, mau kita di bawah sini, mau kita di atas itu, dibatasilah 7 plus 2 item gitu, itu akan lebih mudah untuk membantu dia memahami. Nah, terus habis itu window ini juga bisa dipakai di model yang sekarang, penjelasan dengan LLM gitu. Kita bisa membuat database pengetahuan gitu, apapun bentuknya, apakah itu graph, apakah itu vector database, bisa menyimpan database hari ini. Terus ketika kita mau menggunakan large language model untuk mengenerate penjelasan dari sistem ini, kita bisa pakai window tadi juga untuk memilih gitu. Dari database pengetahuan yang sebesar ini, saya mau pilih bagian ini saja. Atau gini, kalau kita punya pertanyaan yang spesifik, kan large language model biasanya kita berinteraksi dengan large language model melalui chat gitu ya. Membuat dulu si window-nya dari pertanyaan yang di-generate ini. Oh, kalau pertanyaannya ini, berarti window saya abstraction levelnya kira-kira segini, terus kira-kira di fungsionalitas yang ini gitu. Nah, ini yang kita pakai untuk mengquery si database pengetahuan tadi. Oke,
berikan saya potongan informasi segini. Nah, itu yang diberikan kepada language modelnya, terus dikomposisikan dengan pertanyaan asli dari si user tadi. Nah, terus kita suruh kepada si language modelnya, hey, kalau ada pertanyaan ini dengan konteks informasi ini, tolong ciptakan gitu. Jadi itu yang progres sejauh mana research yang sedang saya lakukan. Nah, sekarang kesibukan saya di tahun terakhir, jadi udah mau akhir tahun ketiga, tinggal 1 tahun lagi. Kesibukan saya adalah mengevaluasi bagaimana approach ini benar-benar bisa diterapkan di industri. Tadi saya sebut selain Philips, ini ada banyak perusahaan teknologi tinggi gitu ya. Jadi saya sedang approach dengan beberapa perusahaan di sini untuk mencoba menerapkan approach ini di perusahaan mereka. Itu yang menjadi validasi yang saya tawarkan. Nggak sabar kayak Pak ngelihat hasilnya. Ya, mungkin itu sih Pak. Pertanyaan terakhir saya. Ada kata-kata lain penutup yang ingin disampaikan mungkin Pak? Apa ya? Tahu saya cuma kepikiran satu aja. Karena dulu waktu kerja di industri juga sempat berada di level middle management ya. Saya senang kalau dapat orang yang dia malas tapi pinter, dia akan berusaha tugas yang diberikan kepadanya. Karena kita orang-orang software, persoalan apapun akan dia coba bikin otomatisasinya gitu. Cobalah menjadi orang yang malas tapi pinter. Artinya kalau ada pekerjaan, kalau ada problem apapun, cobalah cari yang efisien gitu. Oke Pak, mungkin itu. Terima kasih untuk tadi kata-kata penutupnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu